benar-benar menjadi perpanjangan tangan saat itu bagi kepentingan Barat. Baik, Raja Abdullah pada tahun 2008, Raja Abdullah pada tahun 2008, Raja Abdullah pada tahun 2008 divonis oleh medis internasional yang khusus menangani penyakit beliau yang sudah akut, bahwa beliau dikatakan sudah dihukum mati secara medis karena organ tubuhnya yang bagian dalam seluruhnya adalah cangkokan, kemudian bagian anggota tubuhnya seluruhnya mengidap penyakit yang tidak lagi ditemukan obatnya. Maka dengan ini medis internasional mengatakan hidup beliau sudah tergantung sepenuhnya pada obat-obatan dan alat-alat medis. Diyakini tidak lama lagi umurnya. Ini tahun 2008. Maka tahun 2008 ini Pangeran Abdullah, Raja Abdullah membaiat 3 putra mahkota untuk menjadi calon raja berikutnya secara berturut-turut. Urut-urutan ini tidak boleh dilanggar. Yang dibaiat di ulang waktu yang bersamaan ya, Sultan sebagai raja setelah yang beliau, raja pertama. Bila Pangeran Sultan meninggal, maka langsung digantikan oleh Nayef yang kedua, kemudian Salman yang ketiga. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Mula-mula saya menyangka ini Nikaliyah, ternyata kaum muslimin, apa yang divonis oleh dokter meleset, telak sekali melesetnya. Ini 2008 vonisnya. 2008 juga dibaiat 3 orang ini untuk siap menggantikan beliau. Ya, ternyata umurnya panjang. Tahun 2011 bulan September Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Ya, kemudian 6 Juni 2012 di London menyusul Pangeran Nayef meninggal dunia. Pangeran Nayef meninggal karena kanker atau kanker. Ya. Nah, yang tersisa adalah Salman. Harusnya kan Salman yang naik, tapi ada konspirasi dari dunia Arab sendiri agar bukan Salman yang naik. Salman ini berbahaya. Salman ini adalah sosok pribadi muslim yang layak dipercaya, tetapi ini tidak menguntungkan kepentingan Amerika, apalagi Yahudi. Bapak lihat sepak terjang Salman. Baru saja dia naik menjadi raja di Arab Saudi, langsung dirobahnya, segala-galanya dirobahnya. Orang-orang dulu yang diangkat oleh Raja Abdullah menggantikan orang-orang yang sebelumnya, maka orang-orang yang sebelumnya itu diangkat, yang menggantikan ini dia pecat. Ulama-ulama yang ada di penjara bawah tanah dikeluarkan oleh beliau. Gaji para pegawai dari segala strata dan lapisan dilipat gandakan 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Masya Allah, Pak. Kemudian yang nggak tanggung-tanggungnya adalah para donatur-donatur yang ingin membantu ke Syria, ke Palestina, dibebaskan. Kalau sebelumnya kan ditangkap, ya, ini dibebaskan, silakan bantu, salurkan bantuan. Bahkan kemarin ini sudah mulai ada penggalangan dana resmi, difatwakan oleh Lajnah Ifta resmi kerajaan, membantu dan menggalang dana untuk saudara yang tertindas di Syria. Kaum muslimin, di bulan ketiga, Bapak lihat ketaatan Raja Salman, semoga Allah mengistiqomahkan beliau di atas jalan yang benar. Bapak lihat Raja Salman ini di bulan ketiga, ketika dia didatangi oleh Presiden Barack Obama, ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya beliau sebagai raja. Masuk waktu asar, ya kan? Waktu asar berkumandang, azan asar berkumandang. Tanpa babi bu, dia langsung, Pak, saya mau sholat dulu. Ngomong begitu sama si Barack Obama. Lah Barack Obama dengan bininya nggak pernah menyangka, Pak, kalau orang nomor 1 dunia, tamu agung terhormat Arab Saudi, ditinggalin di ruang tamu, Pak. Yang melakukan itu adalah Raja Salman. Nggak pernah terjadi sepanjang sejarah tuh, nggak pernah terjadi, ditinggalin oleh Raja Salman. Seluruh orang kerajaan ikut Raja Salman pergi ke masjid sholat asar dulu. Bengong Barack Obama. Dicoleknya istrinya, Dek, kok kita ditinggal, Dek? Istrinya coba les-les dada suami, Mbok ya sabar Thomas, sabar. Nah, ini baru terjadi di zaman Raja Salman, Masya Allah. Nah, kaum muslimin,
Di bulan yang ketiga ada hal yang terbesar yang dilakukan, salah satunya oleh Raja Salman ini. Apa? Pangeran Pangeran Tolal. Siapa yang bilang Pangeran Tolol? Pangeran Tolal terkenal sebagai salah satu orang terkuat secara ekonomi di dunia, Pak. Dan pangeran ini yang paling terkenalnya adalah track recordnya dalam maksiat. Arab itu malu oleh perbuatan halal ini. Dan Raja Salman tidak ingin menjadi raja ke depan untuk memimpin Arab Saudi adalah orang seperti ini. Maka di bulan ketiga Raja Salman mengeluarkan statement dan pernyataan resmi tertulis bahwa Tolal dikeluarkan dari anggota keluarga kerajaan. Bukan saja namanya sebagai calon raja berikutnya dihapus, bahkan dari anggota keluarga kerajaan pun dia sudah dikeluarkan dan tidak diakui lagi. Awas loh Pak, Pangeran Tolal ini punya anak yang bernama Al-Walid bin Tolal, orang terkaya nomor 5 dunia. Gedung tertinggi nomor 1 dunia yang sedang dibangun sekarang di Jeddah dengan harga lebih 120 triliunan rupiah uang kita, dengan ketinggian 1,2 km ini, yang mempunyai proyek adalah Pangeran Al-Walid bin Tolal. Dengan uang yang sebegitu kuat, apapun bisa dibuat, betul tidak? Apapun bisa dibeli, Pak. Orang bisa dibeli, senjata bisa dibeli, kekacauan bisa dibuat, dan segala macamnya. Sementara ayahnya sudah dibuang dari kerajaan. Kira-kira keturunannya seperti Tolal dan lain-lainnya akan sakit hati nggak? Mesti, Pak. Sementara Pangeran Mukrin tetap diakui sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi tidak lagi haknya sebagai calon raja sudah dihapus oleh Raja Salman. Kenapa? Pangeran Mukrin lain lagi karakternya. Ini Pangeran Mukrin hatinya, jantungnya, jiwanya, darahnya ke Yahudi, Pak. Banyak loyalitasnya ke Amerika. Sementara Salman ingin mengembalikan Islam dan izah Islam secara bertahap dan berangsur. Bagaimana di tangan Salman sekarang kekuatan militer Islam di negeri Islam sudah mulai menyatu, betul tidak? Bagaimana di tangan Salman, Pak, kaum muslimin, kekuatan hegemoni Iran mulai ditekan. Ancaman yang membahayakan bagi negeri-negeri tetangga yang akan dikuasai oleh Iran semuanya dihadang oleh kekuatan Arab Saudi dan sekutunya dan seterusnya. Pangeran Mukrin haknya sebagai calon raja sudah dihapus, walaupun masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Di bulan keempat beliau naik sebagai raja, beliau membaiat 2 putra mahkota calon raja penggantinya berikutnya. Sekarang berapa umur Raja Salman? 83 tahun, ya. 83 tahun. Udah bau tanah, Pak. Ya, udah sangat tua. Alhamdulillah Allah masih berikan kepadanya kekuatan untuk bisa sampai datang ke Indonesia. Coba lihat Bang Konsulin, Pangeran Nayef punya anak kandung namanya Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef ini di bulan keempat dibaiat oleh Raja Salman untuk menjadi calon raja Arab Saudi berikutnya. Yang pertama, bersamaan dengan pembaiatan Muhammad bin Nayef, beliau juga langsung membaiat anak kandungnya Muhammad bin Salman sebagai calon raja berikutnya. Raja yang kedua. Otomatis Tolal dan Mukrin dan anak-anaknya sudah tidak punya hak lagi menjadi raja di Arab Saudi. Menurut Bapak Ibu, ini yang berdua ini ke bawah sakit hati, marah, dendam atau tidak? Ini kekuasaan loh, kekuasaan yang terhilangkan atau tercampakkan. Kaum muslimin, sekarang ada upaya-upaya dari masing-masing kubu memperkuat kubu masing-masing ke depan untuk memperebutkan kekuasaan di Arab Saudi. Siapa yang akan memimpin, siapa yang akan menguasai Mekah dan Madinah dan seterusnya. Kita kembali kepada hadis tadi. Walaupun saya tidak berani mengatakan itu pasti, hanya ada saja kemiripan daripada kisah hadis ini dengan yang ada. Bisa jadi bukan ini kaum muslimin, akan tetapi ini kemiripannya lengket, dan adanya urutan yang sangat lengkap menjadikan ini lebih dekat kepada iya. Mari kita dengarkan tadi. Yaktatilu indakan zikum thalathah min abna'il khalifah, akan saling bertelagah, bertembung, berkelahi atau jatuh menjatuhkan 3 orang putra mahkota. Ini putra mahkota nih. Ketika seorang raja penguasa Arab